Halo Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini, yang mana pada saat ini saya akan membahas kasus yang baru-baru saja terjadi atas seorang dokter gigi yang bernama Dr. Erik. Dr. Erik ini tabungannya hampir sekitar 400 juta dikuras gara-gara dia ganti nomor handphonenya. Nah, bagaimana kisahnya, dan di bagian terakhir saya akan ceritakan bagaimana caranya jika hal ini menimpa Anda supaya Anda juga tidak menjadi korban pengurasan tabungan atau rekening bank Anda. Begini Bapak Ibu, kemarin atau tergantung kapan Anda melihat video ini, tepatnya hari Minggu. Kalau saya lihat di sini, hari Minggu itu adalah 11 Oktober. Jawa Pos sebelum jam 12 siang menayangkan sebuah berita di media online-nya, kisah mengenai Dr. Erik yang dikuras tabungannya hampir 400 juta. Kisahnya sebenarnya sederhana. Jadi di sini katanya menurut berita ini, Dr. Erik awalnya menerima telepon dari customer service sebuah bank swasta. Customer service itu atau petugas bank itu mengatakan bahwa Dr. Erik terdaftar di sebuah layanan. Layanan itu sebenarnya bukan satu lah, ada beberapa katanya. Layanan falas, di sini kalau saya lihat jual beli komoditas dan saham. Nah, Dr. Erik merasa aneh sebenarnya. Kemudian ditambahkan oleh petugas itu bahwa biaya dari layanan-layanan ini akan diambil dari tabungannya. Nah, karena merasa aneh, Dr. Erik lalu menghubungi bank swasta di mana dia membuka rekening itu. Dan dia tanyakan mengenai masalah ini. Kemudian menurut berita ini dikatakan, customer service dari bank swasta itu mengatakan, nggak usah khawatir, itu bukan orang kami, abaikan saja. Ya sudah, akhirnya Dr. Erik pun kembali pulang. Tetapi masalahnya menurut berita ini juga, mulai hari itu dia sering menerima kode-kode aktivasi melalui pesan singkat di handphonenya, yang mana kode itu kemudian diminta oleh orang yang menelpon itu. Karena Dr. Erik itu yakin dia tidak melakukan transaksi apapun, maka dia menolak memberikan kode transaksi atau kode aktivasi apapun namanya itu yang diminta oleh petugas bank itu. Karena dia tidak memberikan, akhirnya dia diteror di sini. Penelpon itu terus-menerus menghubungi Dr. Erik, terus-menerus meminta kode itu. Kemudian juga ada ancaman dan sebagainya. Kemudian akhirnya penelpon itu berkata, kalau layanan ini tidak mau Bapak teruskan, oke, silakan kirim kode yang kami kirimkan untuk kami matikan. Tapi karena Dr. Erik benar-benar tidak mengaktifkan layanan perbankan itu, maka dia tetap tidak memberikan kode yang diminta. Sudah tepat sebenarnya yang dilakukan oleh Dr. Erik ini. Tetapi akhirnya Dr. Erik ini jadi kesal karena penelpon itu tiap hari terus-menerus menelepon, meneror Dr. Erik. Nah, karena dia sudah mencoba memblok, mereject katanya, tapi tetap saja telepon itu masuk terus-menerus, dia mau blokir juga tidak bisa katanya. Akhirnya Dr. Erik merasa tidak nyaman. Dia akhirnya menghubungi provider selulernya. Di sini dikatakan di Jalan Kayon di Surabaya, dia mau menutup nomor HP-nya itu karena tidak tahan terus-menerus mendapatkan teror. Nah, kemudian 7 menit setelah nomornya itu ditutup, dia kaget karena nomor itu ternyata aktif lagi. Menurut berita, informasinya nomor itu di-cloning di kantor yang di Kelapa Gading dari provider seluler itu katanya. Padahal nomor itu sudah dia tutup. Beberapa hari kemudian, Dr. Erik ini terkejut melihat saldo tabungannya berkurang. Dari awalnya sekitar 400 juta, terkuras sekitar 399,5 juta. Ada sekitar 8 kali transaksi, di mana 8 kali transaksi itu mengirimkan sejumlah uang ke 5 rekening yang tidak dikenalnya sama sekali. Setelah dia cek,
Ternyata itu terjadi 7 menit setelah dia menutup nomor HP-nya itu di provider selulernya. Oleh karena itu dia merasa, maksudnya Dr. Eric ini merasa dia masuk ke dalam perangkat sindikat. Ternyata pergi ke kantor provider seluler dan menutup nomor HP-nya itu, itulah yang dikehendaki sindikat tersebut. Menarik kan? Nah, oleh karena itu Dr. Eric melapor ke Cyber Polda Jatim dan Dr. Eric menggugat provider selulernya dan pihak bank swasta itu ke Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, pelajaran berharga apa yang kita bisa tarik dari pengalaman Dr. Eric ini? Menurut analisa saya, uang Dr. Eric dikuras melalui mobile banking. Dan jika hal ini benar dilakukan, maka ini dilakukan oleh sebuah sindikat. Setidak-tidaknya, apa yang kita bisa lakukan jika hal ini atau yang serupa dengan ini terjadi atas diri kita? Nah, oleh karena itu sebelumnya saya harus jelaskan apa itu mobile banking dan apa bedanya mobile banking dengan internet banking. Mobile banking adalah sebuah fasilitas perbankan yang diberikan oleh sebuah bank kepada nasabahnya, di mana kita akan dipermudah untuk melakukan transaksi perbankan melalui nomor handphone yang sudah terlebih dahulu kita daftarkan ke pihak perbankan. Kemudian kita juga akan mendapatkan PIN untuk melakukan transaksi itu. Jadi artinya dengan mobile banking itu ada 2 hal sebagai kunci melakukan transaksi, yaitu nomor HP yang sudah didaftarkan ke pihak bank dan PIN yang juga sudah kita set. Nah, menariknya, kalaupun ada orang yang tahu nomor PIN kita karena bocor entah kenapa gitu ya, tetapi kalau dia mencoba mengakses mobile banking kita tanpa melalui nomor handphone kita, maka dia tidak akan bisa. Maka cara satu-satunya supaya bisa menembus mobile banking kita, 2 hal harus dipenuhi, yaitu dia punya nomor handphone kita dan dia tahu PIN kita. Nah, kemudian kita lihat lagi internet banking. Internet banking adalah fasilitas yang menurut saya, dan faktanya demikian, sedikit lebih tinggi sekuritasnya ketimbang mobile banking. Kenapa? Ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika seorang bertransaksi melalui internet banking. Pertama ialah dia harus punya PIN yang tentu saja yang sudah didaftarkan ke bank untuk membuka situs internet banking. Kemudian dia juga harus punya PIN untuk sebuah alat yang saya sebut saja kalkulator token. Ketiga, dan dia juga harus punya kalkulator tokennya. Jadi ada 3 hal yang dia harus punya untuk bisa melakukan internet banking. Sangat aman menurut saya. Nah, internet banking bisa dilakukan di mana saja, di media apa saja yang terhubung dengan internet. Bisa melalui personal komputer, bisa melalui notebook, bisa melalui tablet, bahkan melalui handphone juga. Karena di sini yang dibutuhkan adalah koneksi internet. Dan ditambah dengan 2 PIN plus 1 kalkulator token tersebut. Nah, kembali ke kasus Dr. Eric. Menurut berita, nomor HP-nya itu di-cloning di Kelapa Gading. Artinya di sini, sindikat itu kemungkinan besar bekerja sama dengan oknum jahat yang ada di provider seluler tersebut. Kemudian, bagaimana sindikat itu juga tahu PIN Dr. Eric? Ada 2 kemungkinan juga. Bocor entah kenapa, atau sindikat itu juga bekerja sama dengan oknum jahat di pihak perbankan swasta itu. Nah, oleh karena itu tidak heran ketika oknum itu berhasil mengkloning nomor HP itu dan mengetahui PIN itu, maka dilakukanlah sejumlah transaksi transfer uang ke 5 rekening sebanyak 8 kali tadi. Berhasillah sindikat itu menembus mobile banking Dr. Eric. Nah, bagaimana jika hal yang sama itu terjadi atas Anda? Bagaimana harusnya kita lakukan supaya kita terhindar? Menurut saya sederhana saja. Caranya adalah jangan langsung tutup nomor HP Anda seperti yang dilakukan oleh Dr. Eric.
Yang Anda harus lakukan adalah beli SIM card baru, tentu dengan nomor yang baru, dari provider seluler yang berbeda. Daftarkan nomornya itu ke bank Anda, menggantikan nomor seluler lama Anda yang tadi diganggu. Kemudian, nomor HP yang lama atau SIM card yang lama itu jangan ditutup, Anda simpan saja. Dengan kata lain, Anda tidak pakai. Sehingga kalau teror itu datang lagi, maka dia tidak berhasil karena Anda sudah tidak pakai nomornya. Kemudian ketiga, ganti PIN mobile banking Anda. Nah, dengan cara demikian, maka Anda akan memperkecil atau bahkan mematikan usaha sindikat ini untuk mengganggu Anda lagi. Nah, tetapi bagaimana kalau sindikat ini ternyata juga bekerja sama dengan provider seluler lainnya yang mana Anda beli SIM card baru tersebut? Menarik kan? Kenapa dia bisa tahu? Ya, asumsi saja dia juga bekerja sama dengan oknum jahat yang ada di pihak bank. Nah, kalau dia juga bekerja sama dengan pihak oknum jahat yang di provider seluler yang baru ini, yang baru Anda beli SIM card-nya, tentu dia akan bisa meneror Anda lagi kan, dengan harapan Anda akan tutup supaya dia bisa cloning. Sederhana, buka lagi aja atau beli lagi SIM card dari provider lainnya lagi. Lakukan cara yang saya sebutkan sebelumnya. Pertanyaannya lagi menarik. Bagaimana kalau sindikat ini ternyata, tapi kecil kemungkinannya, dia bekerja sama dengan seluruh oknum jahat yang ada di seluruh provider seluler. Menarik ya? Gampang. Buka lagi mobile banking tetapi di bank yang berbeda. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana kalau sindikat ini juga bekerja dengan seluruh oknum jahat yang ada di seluruh perbankan? Menurut saya itu mustahil. Kalau dia bisa bekerja sama dengan oknum jahat yang ada di dua provider seluler aja sudah canggih dia. Apalagi kalau dia bisa bekerja sama dengan seluruh provider seluler, maksud saya oknum jahat yang ada di provider seluler, dengan seluruh oknum jahat yang ada di seluruh perbankan nasional. Wah, itu luar biasa. Tetapi menurut saya kecil kemungkinannya. Jadi summary-nya adalah jangan segera tutup nomor HP Anda. Cabut saja nomornya, simpan SIM card-nya, beli nomor baru dengan provider yang berbeda. Daftarkan ke bank Anda, kemudian Anda ganti PIN mobile banking Anda. Dengan demikian, Anda bisa mengurangi atau bahkan mematikan langkah berikutnya dari sindikat yang sudah mulai canggih seperti ini. Demikian tips dari saya. Semoga mencerahkan dan silakan share ini kepada teman-teman Anda yang Anda pikir dapat tercerahkan dan terhindar dari modus-modus jahat seperti ini. Terima kasih.